cuma 10 menit, sekarang udah setengah jam. Barusan makan dulu. Yuk lanjut yuk. Bodyboarding adventure. Yo teman Bi, kita udah ganti kostum nih, pakai raincoat karena hujannya udah makin deres. Dari awal cuma kabut, sekarang udah hujan beneran. Ini jalannya licin banget teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Ini mohon maaf banget ya, sinyal langsung jumping ke sini karena tadi habis beres pasang tenda, kita langsung masak, dan masaknya juga cuma masak apa, Kang? Nasi doang. Bener banget teman-teman, kita hari ini cuma masak nasi doang karena ya kita mau makan nasi. Untuk lauknya sendiri kita udah bawa yang instan yang udah jadi. Karena ya kita udah prediksi sih bakal capek banget, dan memang kenyataan ya. Mantap banget. Mantap banget, mental kita udah kena tadi di jalan. Jadi makanya sekarang tuh baru jam 7-an, tapi kita mau buru-buru makan. Habis makan sih kayaknya kita mau langsung istirahat. Dan ya udah, sekarang kita makannya cuma di sini ada rendang. Tadi rendangnya diangetin cuma di apa? Rebus. Cuma direbus apa direndam pakai air panas kayak gitu, dan sama telur doang. Paling besok pagi sarapannya sama sih kayaknya, makanan yang masih yang instan juga. Jadi edisi lagi males sekarang. Dan ngomong-ngomong sekarang udah mulai turun gerimis nih, kamera kehujanan tuh. Kita langsung makan ya teman-teman. Paling besok pagi kita sarapan dulu. Enggak deh. Kita subuh langsung summit. Paling nyemil-nyemil dulu deh kita. Nyemil bikin apa air hangat kayak gitu, dan sarapan makan beratnya mungkin nanti di Mbok Yem. Terus habis dari Mbok Yem sebelum turun, kalau memang memungkinkan, kalau kita nggak males, kita masak lagi yang kedua. Masih ada sih bahan makanannya. Dan sekarang tuh kita lupa nggak bawa piring, jadi kita makannya pakai ini nih. Tutup nesting masing-masing. Kita kan bawa nesting satu-satu masing-masing. Jadi pakai gini. Oke, daripada berlama-lama, biar kita bisa segera istirahat. Ini kebanyakan juga sih masak nasinya. Semuain. Kebiasaan kalau bawa logistik tuh selalu kebanyakan. Apa-apalah. Biar kenyang. Yang penting tidur nyenyak. Besok Semoga ketemu Boyem. Boyem I'm coming. apa sih? Mungkin next bikin sop aja. Males. Bawa air. Males bawa air kayak gitu. Ini telurnya juga, bawa telur udah direbus di rumah ya. Karena saking malesnya. Ternyata kan liburan. Iya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 4:15. Jadi akhirnya kita putusin buat berangkat summit pagi ini ya, walaupun dengan cuaca yang kayak gini nih, masih gerimis-gerimis. Walaupun sebenarnya kita nggak terlalu expect di atas kita dapet sunrise lah ya. Ya dengan cuaca kayak gini kayaknya kemungkinan besar kita nggak akan dapat sunrise. Tapi ya moga-moga aja ada keajaiban, tiba-tiba di atas nanti cerah. Amin. Jadi kenapa kita mutusin, kalau dibilang nekat nggak juga ya, kita mutusin berangkat summit pagi-pagi karena ya biar lebih awal aja kita sampai ke atas, dan biar bisa turun lebih cepet ya, karena kita setelah turun dari Lawu ini kita akan lanjut ke kota berikutnya untuk melanjutkan trip kita. Kemana Kang? Rahasia. Rahasia. Pokoknya ya udahlah, sekarang biar nggak terlalu mengelur waktu juga, sekarang kita akan mulai trekking buat summit ke puncak Gunung Lawu.
Yuk, bismillah teman-teman. Jarak dari Gupakan Menjangan ke puncak Gunung Lawu ini masih lumayan jauh ya teman Bi. Ya kalau dikira-kira estimasi waktunya sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan kalau perjalanan siang, saya yakin teman-teman pasti akan terpesona dengan pemandangannya. Karena jalan yang kita lalui sekarang ini merupakan padang savana yang sangat luas. Keindahannya gak usah ditanya lah ya. Kalau kalian penasaran, cuplikannya ada di part 1 yang video intro. Siapa tahu aja ada di antara kalian yang nonton video ini tapi belum nonton part 1-nya. Jadi setelah ini langsung gas ke sana ya. Kalau boleh saya bilang, Gupakan Menjangan itu adalah tempat yang paling ideal atau tempat yang paling cocok untuk berkemah saat kita naik Gunung Lawu via Candi Ceto. Karena selain pemandangannya yang sangat bagus, tempatnya juga luas, bahkan di momen tertentu bisa ada sumber air juga. Tapi ingat ya, kalian jangan mengandalkan air dari sini, karena baru kemungkinan ada tuh hanya saat musim hujan aja. Karena airnya hanya merupakan kolam genangan dari air hujan. Oke teman Bi, udah setengah jam kita jalan. Sekarang kita sampai di kawasan Pasar Dieng. Dan ngomong-ngomong, ini apa sih, gerimisnya itu udah makin deras aja. Jadi kita putusin buat pakai raincoat biar ya nggak basah semua juga jaket kita. Mungkin dari sini ya kayaknya karena kita nggak bawa beban ya, mungkin setengah jam lagi kita bakal sampai. Paling nggak kita bakal istirahat dulu di warung-warung, walaupun kayaknya belum ada yang buka sih subuh-subuh kayak gini. Ya paling nanti, bukan nanti ya, sekarang kita lanjut. Kurang dari jam 5 teman-teman, kita udah sampai di kawasan Hargo Dalam ya. Untung udah ada warung yang buka, jadi kita bisa istirahat dulu di sini. Kayaknya ya kita mau sambil ngopi-ngopi dulu, ngangetin badan. Paling nanti kalau misalkan udah reda si gerimisnya, ya mungkin jam 6 atau setengah 6 kita baru naik ke puncak. Yuk kita ngopi dulu. Kita lagi ada di warung apa nih namanya Mbak? Mbok Diar. Iya. Iya, ini Mbok Diarnya ini. Iya, Mas. Ini kalau hari-hari biasa tuh memang sepi kayak gini ya? Sepi. Ya. Sabtu Minggu baru rame. Kalau si Mbaknya itu di sininya maksudnya pulang berapa minggu sekali, Mbak? Enggak pasti, Mas. Enggak pasti. Masih pendakian masih banyak ya di sini. Di sini terus. Tapi kalau udah sepi turun sebentar. Iya. Paling mungkin suplai barang-barang dikirim aja gitu ya. Iya. Warung Mbok Diar ini buat teman-teman kalau yang mau tidur sini juga bisa tuh, luas tuh. Jadi gak perlu repot-repot bawa tenda. Mau makan juga tinggal beli di sini. Ada ya Mbak? Nasi pecel, nasi soto. Mantap gak tuh teman-teman? Kita lagi nikmatin susu jahe nih, di warungnya Mbok Diar di puncak Gunung Lawu. Lumayan lah ya, ini masih baru jam 5. Dasar orang aneh, kita kita estimasi waktunya 1,5 jam. Jadi kita tadi berangkat jam 4 lebih sih sebenarnya. Padahal estimasi 1,5 jam itu kalau misalkan bawa beban, sementara kita kan nggak bawa beban, jadi kurang dari 1 jam, mungkin 40 menitan lah kita udah sampai sini.
Jadi nyampe sini masih gelap gulita. Mana lagi itu juga gerimis, nggak berhenti. Itu gerimis dari malam ya? Jam berapa sih? Jam 9. Jam 9 dulu. Udah. Emang saya udah tidur ya? Tidur jam setengah 8. Jam 8-an lah. Ya. Tapi pas saya kebangun jam setengah 11, jam 22:27 kalau nggak salah saya kebangun sekali. Itu lagi reda sih kayaknya si gerimisnya. Itu nggak ada gerimis. Tapi habis itu saya tidur lagi dan ya saya memang pasang alarm jam 3. Tapi pas bangun jam 3 itu udah mulai turun gerimis. Ya udah, akhirnya berangkat jam 4. Lanjut minum. Napasnya berasap. Kita lagi trekking ke puncak nih. Kita keasikan di warung tadi. Sekarang jam 5.40. Dan apa yang ada di depan kita? Coba kita tengok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bam. Wow. Sunrise boy. Di luar dugaan kita ya. Ternyata lebih bahagia men. Tadi kita hujan-hujan dari Gupaan Menjangan dan ketemu warung, kita neduh dulu dan akhirnya ini sebenarnya masih itu ya, masih gerimis-gerimis, masih ada ini Gerimis manja. Waduh ya Allah, sunrise Gunung Lawu. Gokil. 1, 2, 3. Semangat lah, kita lanjut ke puncak. Semoga nanti di atas makin cerah lagi. Jam 6:20. Yes teman-teman, jam 5.58, jam 6 kurang. Akhirnya kita udah sampai di puncak. Walaupun tadi sunrise-nya udah hilang lagi ya, udah keburu ketutup kabut lagi. Tadi cuma PHP doang. Jadi begitu kita udah sampai sini, mas raya nek sunrise. Ya, sepertinya kita belum beruntung ya teman Bi. Karena sunrise yang muncul tadi itu cuma PHP doang. Kayak kamu. Iya, kamu. By the way, di kolom komentar tuh banyak yang request nyuruh saya untuk ngomong kayak gitu. Karena banyak yang nyangka kalau saya ini udah salah satu stasiun TV. Padahal mah ya jelas bukan ya. Ini sekarang kita balik lagi ke topik. Jadi sebenarnya bukan mataharinya yang malu-malu, tapi lebih ke langit lawunya aja yang lagi sendu. Cuma ya gak apa-apa lah ya, kita nikmatin apa adanya aja. Karena di Tugu masih lumayan banyak orang ngantri buat foto-foto. Jadi sekarang kita mau ke ini nih, ke bukit-bukit yang ada benderanya itu. Di sini belum ada orang. Tapi ini kayaknya harus nunggu agak siangan dikit sih kalau pengen terbuka. Karena sekarang belum bener-bener clear. Masih lumayan, buset dingin banget anginnya. Jadi masih lumayan ada kabut. Nih, saya lihat. Keren, indah, sepi. Jam 7 pagi teman-teman, tapi cuacanya masih tetap kayak gini nih.
Gerimis nggak berhenti dari tadi, dari semalam malah. Kayaknya di sini nggak akan terlalu lama gitu ya. Sekarang kita akan turun lagi. Mau sarapan dulu. Icipin pecelnya Mbok Iem. Oke. Mas duluan ya Mas ya. Mari Mas. Kita udah sampai di warung Mbok Iem teman-teman. Dan kita bareng ada mas-mas dari mana Mas? Trenggalek. Ini mau mencicipi pecelnya Mbok Iem ya. Gimana rasanya? Dan ini si monyetnya siapa namanya ya? Kita nggak tahu. Hey, come on. Hey, ngapain kamu gatel? Ini dia warungnya. Ini dia warungnya teman-teman. Oke, kita mau makan. Coba mau pesen makan nasi nih. Kalap tuh. Aku pesen nasi pecelnya 2 Mas. Oke, mantap nih. Penampakan. Oke teman-teman, ini dia nasi yang diidam-idamkan setiap pendaki yang naik ke Gunung Lawu. Apalagi kalau bukan nasi pecel Mbok Iem. Sekarang kita lagi makan juga. Lumayan gelap sih, kita udah pasang lighting tapi. Jadi ya udahlah, kita lanjut makan dulu. Udah lumayan lapar juga. Apa nanti kita bungkus buat? Pasti gak ada. Pasti kan masih ada sih. Masih ada aman. Cuman karena cuacanya ini gini nih, hujan terus nih. Sudah berhenti parah. Makan ya teman-teman. Luar biasa. Parah musim kalau sama teh gorengan tempe bukan teh Tempe. Banyak tuh ya. Ya, jadi repot. Ya ini kan masak kebutuhan. Karena tahu kebutuhan itu. Ini tuh. Terus apa? Nanti ada. Ini kelihatannya cuma sederhana banget ya, cuma nasi pecel sama telur, tapi mantap luar biasa rasanya. Beda di Bandung nggak? Gak ada, cuma ada di sini. Awas, lempar aja lempar. Tell me dasar monyet. Awas. Dimakan aja. Bodohnya. Jadi gini teman-teman, ini udah jam 7.45, berarti jam 8 kurang seperempat, dan cuaca juga masih hujan. Barusan kita udah selesai makan di warungnya Mbok Iem, makan pecel. Kayaknya sekarang kita mau balik ke tenda aja. Kalau cuaca masih kayak gini, paling nanti kita tidur lagi di tenda, karena untuk bongkar-bongkar buat packing bongkar tenda juga kayaknya tidak memungkinkan kalau lagi cuaca kayak gini. Tapi ya gimana nanti aja lah. Sekarang kita pulang aja dulu yuk.
Kita mau nyoba masuk ke Hargo Dalam. Assalamualaikum. Dan ini cuacanya udah mulai, ya mudah-mudahan sahabat udah. Ya, jam 9.15 kita sampai di tempat camp kita. Lumayan ya, lumayan capek barusan kita sambil turun karena cuaca udah lumayan cerah. Jadi kita sambil bikin rekod buat potensi gitu. Kok tenda saya apa namanya embunnya banyak banget ya? Tenda saya? Yang itu kering, nggak ada airnya. Curang ini. Paling sekarang kita mau ngeringin tenda dulu. Ya udah agak kering dikit kita bongkar biar kita ya moga-moga jam 10 kita bisa turun. Masih ada 45 menit lagi. Kita 45 menit bongkar tenda beres lah. Semoga lumayan berkeringat nih. Setelah dari semalam kita kedinginan, sekarang lumayan udah ada matahari. Oke, kita akan bongkar tenda dulu. Sip. Tepat jam 11 siang kita baru selesai packing, baru selesai bongkar tenda ya. Dan sekarang kita akan langsung turun aja. Mudah-mudahan nggak turun hujan lagi ya. Target kita turun ya, kalau kemarin 7,5 jam, kalau boleh ngetarget mungkin 4 jam mungkin ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke base camp. Ya udah, daripada berlama-lama kita langsung turun. Tapi sebelum turun saya pastikan di sini kita tidak meninggalkan sampah bekas kita maksudnya ya. Kalaupun di sekitar kita ada sampah-sampah itu bekas orang lain, ya gimana ya, dilema juga. Ya pokoknya itu aja. Mungkin sekarang saya akan langsung turun. Ya. Jam 12.08, berarti 1 jam 8 menit. Merupakan menjangan sinar. Menurut ekspektasi, karena ekspektasinya 1 pos 1 jam, ternyata lumayan. Mau break dulu nggak? Break dong. Iya. Break 2 jam. Alhamdulillah teman-teman, jam 13:42 menit. Itu artinya kita menghabiskan waktu 2 jam lebih 42 menit
Tapi itu belum termasuk kita break di pos 3 ya. Kita break di pos 3 setengah jam. Jadi kalau total jalannya mungkin sekitar 2 jam lebih 12 menit. Ya lumayan lah ya, nggak terlalu buruk, lebih dari target kita. Dan mungkin pendakian kita ke Gunung Lawu ini alhamdulillah ya, tidak ada halangan yang berarti. Walaupun sebenarnya cuaca belum berpihak sama kita, karena dari semalam sampai tadi kita pulang turun dari puncak pun masih hujan. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita kayak dapat bonus view, karena view itu hanya bonus. Yang utama itu kita udah sampai ke sini dengan selamat dan tanpa kekurangan satu apapun. So mungkin untuk trip ataupun pendakian saya ke Gunung Lawu ini akan saya closing dulu sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit, dan yang pegang kamera ada Kang Husdi. Akhir kata kita berdua undur diri, pamit, see you on the next trip. Salam Indonesia. Kita tunggu ya Bang ya. Siap. Biasanya pakai kamera 360-nya. Iya, cuman kalau buat trekking gini repot. Repot ngeditnya. Kita jangan di-skip Bang, nanti kita Siap. Kita masuki. Kita lagi break di pos 4. Rezeki anak soleh, bukan anak soleh, anak soleh. Dikasih ini nih temen-temen tuh dari Cirebon. Ngasih nugget kita, lumayan buat cemilan. Barusan di puncak gimana? Hujannya. Nasib. Sekarang alhamdulillah ya udah cerah lagi ya. Aman. Semoga nanti sampai siang cerah. Amin. Jangan sampai kita belum bongkar tenda udah turun lagi. Oke. Konten juga Mas. Jangan gitu. Mending ulang rada mabok. Yuk, agak putar ke kanan. Mabok deh wae. Gimana sih? Goblok. Demi anjir,